Halo, saya Aryo Bimo. Ini masuk akal. Setiap kali ada yang ingin menyerang Jokowi, salah satu tuduhan yang paling sering dipakai adalah ini. Jokowi meninggalkan utang besar. Kadang kalimatnya dibuat lebih kasar. Jokowi berhutang demi ambisi. Jokowi berhutang demi pencitraan. Jokowi membangun infrastruktur hanya untuk hasrat berkuasa. Pertanyaannya, benarkah begitu? Mari kita bahas dengan kepala dingin. Pertama, negara berutang itu bukan hal aneh. Hampir semua negara modern berutang. Amerika Serikat berutang, Jepang berutang, Jerman berutang, Singapura juga menerbitkan surat utang pemerintah. Jadi ukuran sehat atau tidaknya keuangan negara bukan sekadar punya utang atau tidak punya utang. Ukuran yang lebih masuk akal adalah berapa rasio utang terhadap produk domestik bruto. Atau untuk apa utang dipakai? Apakah negara masih mampu membayar? Apakah utang itu menghasilkan pertumbuhan, pemerataan, dan aset publik? Ini penting, karena negara bukan rumah tangga biasa. Kalau rumah tangga berutang terus untuk konsumsi tentu berbahaya. Tetapi negara berbeda. Negara punya APBN, negara punya penerimaan pajak, negara punya aset, negara punya kewenangan fiskal. Negara juga punya kewajiban konstitusional untuk membangun. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara jelas, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana semua itu dibiayai? Jalan harus dibangun, pelabuhan harus diperbaiki, bendungan harus dibuat, sekolah, rumah sakit, irigasi, transportasi, listrik, konektivitas digital, semua butuh biaya. Kalau penerimaan negara belum cukup, pilihannya hanya beberapa. Pajak dinaikkan drastis, belanja dipotong besar-besaran, pembangunan ditunda, atau negara berhutang secara terukur. Jadi ketika ada orang bilang, jangan berhutang, pertanyaan baliknya sederhana. Program mana yang mau dihentikan? Daerah mana yang diminta untuk menunggu? Jalan mana yang tidak perlu dibangun? Bendungan mana yang tidak usah diselesaikan? Atau bantuan sosial mana yang dipotong? Disitulah banyak kritik soal utang berhenti sebagai slogan, tapi gagal menjadi kebijakan. Sekarang kita masuk ke era Jokowi. Jokowi memerintah dalam 2 periode yang sangat berat. Pada awal pemerintahannya, Indonesia mengalami ketertinggalan infrastruktur yang serius. Biaya logistik tinggi, konektivitas antar wilayah timpang. Pembangunan terlalu lama Jawa sentris. Banyak daerah di luar Jawa merasa negara hadirnya terlambat. Maka pembangunan infrastruktur dipercepat. Dalam 10 tahun, pemerintah membangun ribuan kilometer jalan tol, jalan nasional, bendungan, jaringan irigasi, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur dasar lainnya. Kementerian PUPR pernah mencatat pembangunan 61 bendungan selama 2014 sampai 2024, dengan 43 bendungan selesai pada 2024. Di bidang konektivitas, ribuan kilometer jalan tol juga diselesaikan. Apakah semua itu gratis? Tentu tidak. Tapi apakah semua itu hilang begitu saja? Juga tidak. Infrastruktur berbeda dengan belanja konsumtif. Kalau negara berhutang untuk membayar bunga politik, itu berbahaya. Tetapi kalau negara berhutang untuk membangun jalan, bendungan, pelabuhan, irigasi, fasilitas kesehatan, konektivitas daerah, maka yang ditinggalkan bukan hanya tagihan, tetapi juga aset. Dan aset itu sekarang sedang dinikmati rakyat Indonesia. Orang yang dulu butuh waktu belasan jam sekarang bisa lebih cepat. Daerah yang dulu terisolasi sekarang lebih tersambung. Harga barang bisa lebih masuk akal karena logistik membaik. Dan investasi juga masuk karena akses terbuka. Itulah bedanya utang produktif dan utang konsumtif. Lalu datang pandemi COVID-19. Ini bagian yang sering sengaja dilupakan. Pada 2020, dunia mengalami krisis luar biasa. Ekonomi berhenti, penerimaan negara turun, belanja kesehatan melonjak, bantuan sosial juga harus diperluas, UMKM harus diselamatkan, rumah sakit harus dibiayai, vaksin juga harus dibeli. Dalam situasi seperti itu, apakah negara boleh diam demi terlihat tidak berutang? Kalau waktu itu pemerintah menolak menambah pembiayaan, risikonya bukan kecil. Bansos bisa terlambat, dunia usaha bisa tumbang, rumah sakit juga kolaps.
pengangguran bisa meledak, dan kepercayaan publik bisa runtuh. Karena itu banyak negara di dunia juga memperbesar defisit dan menambah utang pada masa pandemi. Indonesia pun melakukan langkah luar biasa. Aturan defisit yang biasanya maksimal 3% terhadap PDB diberi pengecualian sementara melalui kebijakan darurat pandemi. Setelah krisis mereda, Indonesia kembali ke disiplin fiskal. Ini penting, bukan ugal-ugalan. Ada kerangka hukumnya, ada persetujuan politik melalui undang-undang, ada pengawasan DPR, ada audit BPK, ada rasio utang sebagai batasnya. Dalam hukum keuangan Indonesia, defisit APBN dibatasi maksimal 3% terhadap PDB dan rasio utang maksimal 60% terhadap PDB. Posisi utang pemerintah Indonesia pada akhir 2024 berada di sekitar 39% terhadap PDB. Artinya masih jauh di bawah batas 60%. Apakah ini berarti semua utang pasti baik? Tidak. Utang tetap harus diawasi. Belanja negara tetap harus dikritisi. Korupsi harus diajar. Proyek yang tidak produktif harus dipertanyakan. Dan efisiensi birokrasi harus diperkuat. Sementara penerimaan pajak juga harus diperbaiki. Tetapi mengubah kritik yang sah menjadi fitnah bahwa Jokowi berutang demi hasrat berkuasa, itu bukan kritik. Itu framing politik. Karena utang negara bukan keputusan pribadi seorang presiden seperti orang mengambil pinjaman online. Utang negara dibahas dalam APBN. APBN disetujui oleh DPR. Pelaksanaannya diaudit, rasionya dipantau, dan risikonya dikelola. Dalam konstitusionalisme, kekuasaan negara tidak boleh berjalan semaunya sendiri, termasuk dalam hal keuangan negara. Karena itu, pertanyaan konstitusionalnya bukan apakah negara boleh berutang. Pertanyaan yang benar adalah apakah utang itu sah menurut hukum? Apakah dibahas dalam mekanisme APBN? Apakah digunakan untuk kepentingan publik? Apakah masih dalam batas keberlanjutan fiskal? Dan apakah manfaatnya dirasakan oleh rakyat? Kalau jawabannya iya, maka utang bukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Justru itu bisa menjadi instrumen untuk menjalankan amanat konstitusi. Yang berbahaya bukan utang. Yang berbahaya adalah utang tanpa arah, utang tanpa aset, utang tanpa manfaat, utang yang bocor karena korupsi, utang yang dipakai untuk membiayai kemalasan birokrasi dan pemborosan politik. Maka kritik terhadap utang harus diarahkan ke sana. Jangan malas berpikir kalau semua disederhanakan menjadi Jokowi meninggalkan utang. Kalau mau jujur, Jokowi juga meninggalkan jalan, meninggalkan bendungan, pelabuhan, bandara, infrastruktur kesehatan, konektivitas, meninggalkan akses ekonomi yang lebih merata. Dan yang paling penting, Jokowi meninggalkan arah bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh hanya berputar di pusat kekuasaan dan kota-kota besar. Pembangunan harus sampai ke pinggir, sampai ke desa, sampai ke Papua, sampai ke kawasan timur. Harus sampai ke wilayah yang terlalu lama hanya menjadi penonton. Jadi kalau ada yang bertanya, bisakah Indonesia tidak berutang? Secara teori bisa. Tetapi konsekuensinya harus jujur disebutkan. Pembangunan melambat, pajak mungkin harus naik, subsidi harus dipotong, bansos dikurangi, proyek infrastruktur ditunda. Daerah yang belum tersambung diminta sabar lagi. Pertanyaan, apakah itu yang kita mau? Kalau jawabannya tidak, maka perdebatan kita harus naik kelas. Bukan lagi sekadar anti utang atau pro utang, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah utang menghasilkan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Itulah cara berpikir yang konstitusional. Karena konstitusi tidak memerintahkan negara untuk pelit membangun. Konstitusi memerintahkan negara untuk bertanggung jawab dalam membangun. Dan tanggung jawab itu berarti dua hal sekaligus. Berani membangun, tetapi disiplin mengelola keuangan negara. Jadi jangan tertipu oleh slogan. Utang bukan otomatis dosa. Tanpa utang juga bukan otomatis mulia. Yang menentukan adalah akal sehat, manfaat publik, dan pertanggungjawaban. Anak cucu kita tidak akan marah hanya karena kita meninggalkan utang. Mereka akan marah kalau kita meninggalkan utang tanpa jalan, tanpa sekolah, tanpa rumah sakit, tanpa bendungan, tanpa kesempatan kerja, dan tanpa masa depan. Tapi kalau yang kita tinggalkan adalah utang yang terukur, sekaligus infrastruktur, konektivitas, pemerataan,
dan fondasi ekonomi yang lebih kuat, maka sejarah akan menilainya dengan lebih adil. Bukan dari kebisingan politik hari ini, tapi dari manfaat yang dirasakan rakyat bertahun-tahun kemudian. Rawat akal sehat, rawat republik.